Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz Oktumla Putra. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Jember, Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah Kota dengan NIM 191910501071. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Smart City di Jember. Menarik kan? Dan penasaran juga, Smart City di Jember emang ada? Basa-basi kita masuk aja ke pembahasannya. Pertama kita akan menjelaskan apa sih Smart City itu. Smart City sendiri merupakan konsep tentang wilayah kota atau kabupaten yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Di Kabupaten Jember sendiri memiliki beberapa potensi, yang diantaranya potensi pada sektor pertanian, perkebunan, hutan produksi, industri, serta indeks pembangunan manusia yang terus meningkat tiap tahunnya. Juga ada pariwisatanya. Selain potensi yang ada, Kabupaten Jember juga memiliki berbagai masalah yang ada. Yang salah satunya Kabupaten Jember memiliki indeks kerawanan bencana yang tinggi. Bahkan Jember memiliki sebutan rumah bencana karena berbagai macam bencana dapat terjadi di Kabupaten Jember. Memperhatikan potensi dan masalah Kabupaten Jember serta dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu diusun sebuah konsep pengelolaan kota cerdas. Untuk itu disusun konsep Kabupaten Jember menuju Smart City yang juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten atau RPJMD tahun 2016 sampai 2021. Menurut Hollands, 3 unsur karakteristik konsep kota pintar yaitu seperti pertama, pemanfaatan infrastruktur jaringan, yang kedua, perkembangan perkotaan yang dipimpin bisnis, yang ketiga, keberlanjutan sosial dan lingkungan. Tujuan dari Smart City sendiri adalah untuk mengatasi permasalahan publik dan agar mencapai pembangunan berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan masyarakat, membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi warga, serta untuk memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaan Smart City dapat dibagi menjadi dan agenda utama, yaitu untuk menunjang kota dalam dimensi sosial, keamanan, ekonomi, daya saing, dan lingkungan. Berikut merupakan visi Kabupaten Jember, berpedoman pada hal-hal yang sudah dicapai pada proses pembangunan pada masa sebelumnya, potensi dan isu-isu strategi saat ini, serta tantangan Kabupaten Jember 5 tahun ke depan. Maka diperlukan pembangunan berkesinambungan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis untuk mengatasi segala persoalan yang saat ini masih eksis, menuju Jember baru yang lebih makmur dan sejahtera serta berkeadilan. Untuk itu, Kabupaten Jember menetapkan visi yang sudah ada, yaitu sudah waktunya membenahi Jember, atau bahasanya dalam Jember, wis wayahe benahi Jember, dengan prinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember tahun 2062 yaitu Jember bersatu menuju terwujudnya masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri. Setelah itu kita masuk ke beberapa Smart City. Yang pertama ada sasaran Smart Governance, di mana ini menunjukkan pengolahan data dan informasi pembangunan yang valid dan percaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan, mewujudkan perintah yang bersih, clean government, meningkatnya kualitas pengembangan, dan hal lainnya. Satu, di sasaran Smart Branding sendiri ada meningkatnya kunjungan wisata dan meningkatnya jumlah izin lokasi PMA, PMDN, dan investasi daerah. Satu, ada sasaran Smart Economy, di mana di Smart Economy sendiri ini meningkatnya omset dan aset UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi serta pengembangan ekonomi perdesaan atau BUM desa, menggunakan warung berjaringan non waralaba untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dan lain sebagainya. Di sasaran Smart Living sendiri ada meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non medis secara merata, menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, meningkatkan partisipasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja dalam penempatan dan lain sebagainya juga. Jadi di sasaran Smart Society yaitu menurunnya persentase penduduk miskin, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, dan meningkatnya fungsi masjid sebagai pusat layanan publik dan informasi pembangunan. Di sasaran Smart Environment sendiri ada pengurangan risiko bencana, meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan penyalahgunaan sumber daya air, meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni, pelayanan air minum dan sanitasi, dan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
Dan kita akan masuk di Smart City di Jember. Emang bisa ya Smart City di Jember itu dilakukan atau dilaksanakan? Seperti yang sebelumnya tadi, di RPJMD sendiri sudah ada beberapa konsep Smart City yang ada, yaitu Wiswaya Benahi Jember. Artinya kita akan membangun Jember menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita masuk ke Smart City di Jember. Ini menurut pandangan saya, yang pertama ada wisata Jemberan Rek. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jember memiliki potensi wisata yang cukup indah. Serta Jember dijuluki sebagai kota karnaval karena event tahunannya yang sudah terkenal hingga dunia, yaitu Jember Fashion Carnaval atau disingkat menjadi JFC. Sehingga agar meningkatkan minat para wisatawan lokal maupun dari luar Jemberan, maka perlu dibuatkan paket wisata yang menarik, baik dari apa yang akan dihasilkan serta dari segi harganya. Dan setelah itu ada sistem informasi perizinan online, di mana di dalam sini kita perizinan hal apapun itu kita bisa melakukannya sebagai online. Setelah itu ada Jember Smart Farming. Tahu sendiri di Jember adalah tempat para petani juga. Jadi di Jember Smart Farming adalah sebuah program untuk memberikan kemudahan pada para petani dalam pengklasifikasian data tanaman hortikultura dan perkebunan, serta kemudahan dalam distribusi bantuan pupuk, bibit, pelatihan pokok tanam, dan lain sebagainya melalui sarana digital maupun lainnya. Ya, mungkin sekian saja pembahasan Smart City di Jember dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz Oktumah Putra. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Jember, Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah Kota dengan NIM 191910501071. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Smart City di Jember. Menarik kan? Dan penasaran juga, Smart City di Jember emang ada? Basa-basi kita masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama kita akan menjelaskan apa sih Smart City itu. Smart City sendiri merupakan konsep tentang wilayah kota atau kabupaten yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Di Kabupaten Jember sendiri memiliki beberapa potensi, yang diantaranya potensi pada sektor pertanian, perkebunan, hutan produksi, industri, serta indeks pembangunan manusia yang terus meningkat tiap tahunnya. Juga ada pariwisatanya. Selain potensi yang ada, Kabupaten Jember juga memiliki berbagai masalah yang ada. Yang salah satunya Kabupaten Jember memiliki indeks kerawanan bencana yang tinggi. Bahkan Jember memiliki sebutan rumah bencana karena berbagai macam bencana dapat terjadi di Kabupaten Jember. Memperhatikan potensi dan masalah Kabupaten Jember serta dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu disusun sebuah konsep pengelolaan kota cerdas. Untuk itu disusun konsep Kabupaten Jember menuju Smart City yang juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten atau RPJMD tahun 2016-2021. Menurut Hollands, 3 unsur karakteristik konsep kota pintar yaitu seperti pertama, pemanfaatan infrastruktur jaringan, yang kedua, perkembangan perkotaan yang dipimpin bisnis, yang ketiga, keberlanjutan sosial dan lingkungan. Tujuan dari Smart City sendiri adalah untuk mengatasi permasalahan publik dan agar mencapai pembangunan berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan masyarakat, membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi warga, serta untuk memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaan Smart City dapat dibagi menjadi dan agenda utama, yaitu untuk menunjang kota dalam dimensi sosial, keamanan, ekonomi, daya saing, dan lingkungan. Berikut merupakan visi Kabupaten Jember, berpedoman pada hal-hal yang sudah dicapai pada proses pembangunan pada masa sebelumnya, potensi dan isu-isu strategi saat ini, serta tantangan Kabupaten Jember 5 tahun ke depan. Maka diperlukan pembangunan berkesinambungan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis untuk mengatasi segala persoalan yang saat ini masih eksis, menuju Jember baru yang lebih makmur dan sejahtera serta berkeadilan. Untuk itu, Kabupaten Jember menetapkan visi yang sudah ada, yaitu sudah waktunya menaik Jember, atau bahasanya dalam Jember Wiswaya Benahi Jember, dengan prinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember tahun 2022 itu yaitu Jember bersatu menuju terwujudnya masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri. Setelah itu kita masuk ke beberapa Smart City. Yang pertama ada sasaran Smart Governance, di mana ini menunjukkan pengolahan data informasi pembangunan yang valid dan percaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan, mewujudkan pemerintah yang bersih, clean government, meningkatnya kualitas pengembangan, dan hal lainnya.
Satu, di sasaran smart branding sendiri ada meningkatnya kunjungan wisata dan meningkatnya jumlah izin lokasi PMA, PMDN, dan investasi daerah. Satu, ada sasaran smart ekonomi, di mana di smart ekonomi sendiri ini meningkatnya omset dan aset UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi serta pengembangan ekonomi perdesaan atau BUM desa, menggunakan warung berjaringan non waralaba untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dan lain sebagainya. Di sasaran smart living sendiri ada meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non medis secara merata, menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, meningkatkan partisipasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja dalam penempatan terpidana dan lain sebagainya juga. Jadi di sasaran smart society yaitu menurunnya presentasi penduduk miskin, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, dan meningkatnya fungsi masjid sebagai pusat layanan publik dan informasi pembangunan. Di sasaran smart environment sendiri ada pengurangan risiko bencana, meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan penyalahgunaan sumber daya air, meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni, pelayanan air minum dan sanitasi, dan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Dan kita akan masuk di smart city di Jember. Emang bisa ya smart city di Jember itu dilakukan atau dilaksanakan? Seperti yang sebelumnya tadi, di RPJMD sendiri sudah ada beberapa konsep smart city yang ada, yaitu Wiswaya Benahi Jember. Artinya kita akan membangun Jember menjadi lebih baik daripada kemarin. Dan kita masuk ke smart city di Jember. Ini menurut pandangan saya. Yang pertama ada wisata Jemberantek. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jember memiliki potensi wisata yang cukup indah. Serta Jember dijuluki sebagai kota karnaval karena event tahunannya yang sudah terkenal hingga dunia, yaitu Jember Fashion Carnaval atau disingkat menjadi JFC. Sehingga agar meningkatkan minat para wisatawan lokal maupun dari luar Jemberan, maka perlu dibuatkan paket wisata yang menarik baik dari apa yang akan dihasilkan setelah dari segi harganya. Dan setelah itu ada sistem informasi perizinan online, di mana di dalam sini kita perizinan hal apapun itu kita bisa melakukannya sebagai online. Setelah itu ada Jember Smart Farming. Tahu sendiri di Jember adalah tempat para petani juga. Jadi di Jember Smart Farming adalah sebuah program untuk memberikan kemudahan pada para petani dalam pengklasifikasian data tanaman hortikultura dan perkebunan, serta kemudahan dalam distribusi bantuan pupuk, bibit, pelatihan pokok tanam, dan lain sebagainya melalui sarana digital maupun lainnya. Ya, mungkin sekian saja pembahasan Smart City di Jember dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Boom. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal, meningkatkan partisipasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja dalam penempatan terpidana dan lain sebagainya juga. Jadi di sasaran smart society yaitu menurunnya presentasi penduduk miskin, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, dan meningkatnya fungsi masjid sebagai pusat layanan publik dan informasi pembangunan. Di sasaran smart environment sendiri ada pengurangan risiko bencana, meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan penyalahgunaan sumber daya air, meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni, pelayanan air minum dan sanitasi, dan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Dan kita akan masuk di smart city di Jember. Emang bisa ya smart city di Jember itu dilakukan atau dilaksanakan? Seperti yang sebelumnya tadi, di RPJMD sendiri sudah ada beberapa konsep smart city yang ada, yaitu Wiswaya Benahi Jember. Artinya kita akan membangun Jember menjadi lebih baik daripada kemarin. Dan kita masuk ke smart city di Jember. Ini menurut pandangan saya. Yang pertama ada wisata Jemberantek. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jember memiliki potensi wisata yang cukup indah. Serta Jember dijuluki sebagai kota karnaval karena event tahunannya yang sudah terkenal hingga dunia, yaitu Jember Fashion Carnaval atau disingkat menjadi JFC. Sehingga agar meningkatkan minat para wisatawan lokal maupun dari luar Jemberan, maka perlu dibuatkan paket wisata yang menarik baik dari apa yang akan dihasilkan setelah dari segi harganya. Dan setelah itu ada sistem informasi perizinan online, di mana di dalam sini kita perizinan hal apapun itu kita bisa melakukannya sebagai online. Setelah itu ada Jember Smart Farming. Tahu sendiri di Jember adalah tempat para petani juga. Jadi di Jember Smart Farming adalah sebuah program untuk memberikan kemudahan pada para petani dalam pengklasifikasian data tanaman hortikultura dan perkebunan, serta kemudahan dalam distribusi bantuan pupuk, bibit,
pelatihan pokok tanam, dan lain sebagainya melalui sarana digital maupun lainnya. Ya, mungkin sekian saja pembahasan Smart City di Jember dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Boom.